Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat subuh yang berbahagia, ketika datangnya bulan Ramadan tentunya banyak sekali orang-orang yang bergembira dalam menyambutnya. Namun demikian banyak orang-orang yang merasa rugi. Mengapa bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah, bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan penuh maghfirah, bulan Ramadan penuh rahmat tidak mendapatkan apa-apa? Sungguh suatu kerugian. Sehubungan dengan hadis di atas, tausiah kali ini kami akan mengetengahkan tema yaitu 5 orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan. Muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh setiap manusia, karena di dalamnya semua amal anak Adam adalah akan dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita mohon ampun, diampuni dosa-dosanya. Ketika kita berdoa, dikabulkan doanya. Maka sungguh merugi sekali manakala di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang rugi rasanya resah, gelisah, tidak ramah, sehingga ini perlu yaitu perbaikan diri melalui ibadah Ramadan. Maka dari itu golongan yang pertama yang mengalami kerugian di bulan Ramadan adalah orang yang tidak berpuasa. Di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang muslim tidak berpuasa. Dengan atau tanpa bulan Ramadan dia tidak melakukan apa-apa. Poso apa-apa kerso. Hingga di sini hanya tahu, oh ini bulan Ramadan, tapi apa tidak mau melakukan apa-apa. Maka dari itu ketika dia mengaku seorang muslim kok tidak puasa, keislamannya dipertanyakan. Bahwa tidak sekali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau sebagai orang muslim di bulan Ramadan kok tidak puasa, dia adalah rugi sekali. Maka dari itu kita jangan sampai tidak berpuasa di bulan Ramadan. Muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang kedua, orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan adalah dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena apa? Mereka tidak memiliki yaitu pengetahuan bahwa banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau punya bekal menyiapkan diri yaitu jamu jati, jaga mulut, jaga hati, maka dia benar-benar puasanya adalah dijaga betul. Ketika bertemu dengan seorang kemudian berbicara, ketika ngerumpi atau ghaibah dan sebagainya, katakan aku sedang berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi mulut juga puasa, mata puasa, telinga puasa, tangan puasa, kaki puasa, dan sebagainya. Yang jelas manakala kita menyiapkan jamu jati, jaga mulut dan jaga hati, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Adapun yang ketiga, orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan adalah tidak mengikuti sholat tarawih. Kita tahu bahwa betapa banyaknya pahala mengikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir. Betapa banyaknya pahala setiap malam. Zikir, doa dipanjatkan, banyak sekali bernilai bunga-bunga ibadah. Ini kalau tidak mengikuti sholat tarawih adalah benar-benar suatu kerugian. Misalnya saja imam pertama Allah menurunkan rahmatnya. Bagaimana kita mau mendapatkan rahmatnya kalau kita tidak mau tarawih? Atau juga malam ini Allah menurunkan maghfirah, ampunan. Bagaimana kita dapat melaksanakan maghfirah kalau kita tidak melaksanakan yaitu tarawih? Untuk itu mari ajak diri kita, keluarga kita untuk apa? Mengikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir. Sehingga kita akan mendapatkan suatu bahasan dari Allah yang tidak bisa dihitung harganya. Untuk itu mari ikuti sholat tarawih dari awal sampai akhir Ramadan. Muslimin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Adapun yang keempat, orang yang mengalami kerugian di Ramadan adalah tidak mau mengikuti sholat berjamaah. Kita tahu bahwa betapa banyaknya pahala yang dilaksanakan oleh orang yang senantiasa sholat berjamaah. Orang yang sholat sendirian dibandingkan dengan orang yang senang berjamaah. Orang yang berjamaah pahalanya 27 derajat. Orang yang sholat sendiri hanya 1. Maka ketika kita sholat berjamaah sekali, maka orang yang sholat sendirian butuh waktu, yaitu 5 hari sholat ditambah 3 kali sholat. Maka dari itu berbahagialah bagi kita yang senantiasa melaksanakan menjaga sholat berjamaah dan menjaga serta memelihara sholat berjamaah ini bukan hanya pas waktu Ramadan saja, tapi setiap saat ketika ada panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana reaksi kita? Kita belum dikatakan orang yang beriman kalau tidak ada rasa gemetar dalam hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah, panggilan azan, bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, apakah ayat-ayat qauliyah, ayat yang terucap melalui Al-Quran, atau ayat-ayat kauniyah, ayat yang tercipta melalui alam, mereka bertambah imannya. Maka hanya pada Allah mereka bertawakal. Siapakah mereka? Dia adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang memberikan sholat dan memberikan sebagian rezekinya diberikan pada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka adalah orang yang benar-benar beriman. Maka dari itu masalah berjamaah mari kita pertahankan sampai kita menjadi jenazah. Insya Allah, manakala kita bisa mempertahankan sholat berjamaah, Allah akan memasukkan ke jannah. Muslimin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Adapun yang kelima, orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan adalah lebih buruk daripada tahun kemarin. Tentunya kita berusaha, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh barokah, di mana hanya satu malam Allah turunkan malam kemuliaan yang disebut adalah malam Lailatul Qadar. Hingga manakala kita
mau dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti sunnah Nabi, yaitu di 10 hari terakhir kita mengikuti yaitu kegiatan iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri, duduk, berzikir, berdoa, mohon ampun, tilawah dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga manakala seorang hamba ketika malam Lailatul Qadar turun, maka kalau pas kita beribadah, maka kebaikannya dilipat gandakan seolah-olah telah mengerjakan kebaikan 1000 bulan. Kalau di malam hari itu pas malam ganjil, apakah tanggal 21, 23, 25, 27, 29 kita sedang tilawah, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita tilawah terus. Kalau pada malam hari itu kita sedang qiyamul lail, maka seolah-olah selama 1000 bulan kita qiyamul lail. Ketika malam itu kita sedang zikir, berdoa atau sedekah, maka seolah selama 1000 bulan itu adalah kita telah berzikir, berdoa maupun tilawah. Dengan demikian, manakala kita memanfaatkan waktu yang tepat di akhir 10 Ramadan, insyaallah kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Jangan sampai Ramadan ini adalah lebih buruk daripada Ramadan tahun kemarin, sehingga ketika Ramadan tiba tidak puasa, tidak tarawih, tidak sholat berjamaah, tidak menjaga mulut dan hati kita, maka sungguh suatu kerugian. Maka dari itu, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal yang ditunggangi Rasulullah, sehingga akhirnya kita dimudahkan dalam segala hal dan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku liqali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.